Saudara semua sudah memiliki ini ya, kartu diagram ya, walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Ya, puji Tuhan. Saya harap saudara bisa menyimpan, atau saudara mau membagikan kepada orang lain, saudara bisa memintanya kepada multimedia ya. Di belakang itu ada, kalau saudara mau bagi kepada rekan-rekan atau teman-teman yang lain, silakan. Bisa memintanya di tim multimedia. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan hal ini? Sampai di manakah perjalanannya kita? Apakah kita masih di daging? Ya, apakah kita masih, dosa ini masih up and down begitu? Ya, atau seringkali kita hanya seringkali kita hanya quote ayat atau memakai ayat untuk kehidupan kita, atau kita sudah berjalan oleh Roh dan kita hidup oleh Roh. Dan kalau kita hidup oleh Roh, maka kita dikuasai oleh Roh dan kita menjadi firman, kita dijadikan firman. Artinya kehidupan kita nampak firman Tuhan. Ya. Nah, ini kita mesti belajar terus ya. Jangan bertanya sampai kapan Bu temanya. Jangan bertanya. Ya, terserah Tuhan. Tetapi saya percaya semua diberkati Tuhan dengan walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Amin. Ya. Kita sangat memerlukannya. Amin. Nah, saudara, pada malam hari ini saya hanya meneruskan dari apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang kemarin, yang sudah menyampaikannya, yaitu Andre, kemudian David ya, yang sudah menyampaikannya. Ya, saya walaupun ini sudah pernahkah saya menyampaikannya, atau kalau mungkin di tempat lain ya saya pernah menyampaikan tentang Yosua. Tentang Yosua. Ya. Saudara sudah jelas semua tentang Yosua pasti. Kalau ini ayatnya bisa dilihat di Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Ya. Ini saya rasa semua sudah tahu. Ya. Dan ini seringkali sudah diajarkan di sekolah minggu, ya. Dan seringkali sudah kita dengar dari hamba Tuhan, ya. Dan ketika saya di tahun 2002 atau 3 kalau nggak salah, saya mendapatkan perintah ini sudah seperti itu. Firman ini terus menerus ya. Karena ketika saat saya membacanya, itu seperti kayak sesuatu yang reveal dibuka, yang dibuka sesuatu yang luar biasa. Ya. Memang kayaknya sederhana sekali. Di Yosua 1 ini ayat 1 sampai 11 itu merupakan dasar fondasi dari bangsa Israel selanjutnya. Ya, di Yosua 1 ayat 1 sampai 11 ini merupakan landasan dasar dari kegerakan dari bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu di situ semua. Ya. Memang mereka sebelumnya dipimpin oleh Musa. Ya, mereka sebelumnya sudah dipimpin oleh Musa keluar dari bangsa Mesir, ya. Tetapi di awal situ Tuhan sudah menyampaikan bahwa hambaku Musa telah mati di ayat yang kedua. Ya, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi di sini ketika Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Ya. Sebab itu, sekarang ketika sebab itu, dia berkata kepada Yosua. Ya. Jadi ada perintah yang diberikan kepada Yosua. Karena perintah ini berdasarkan suatu periode
ya, masa di mana Tuhan berjalan dengan Musa, itu periodenya sudah selesai. Ya, dari Musa datang ke padang gurun, kemudian dia melihat semak belukar semuanya dari Musa waktu di Mesir sampai itu, dan sampai di masa ketika bangsa Israel ada di padang gurun, itu lumayan panjang. Periode waktunya lumayan panjang. Dan itu eranya Musa sudah selesai. Jadi waktunya Tuhan bergaul dengan Musa pada saat itu sudah selesai. Ya, Musa sudah mati. Dan kemudian sekarang dia beralih mau mencari orang yang mau bergaul dengan dia lagi. Ya. Kalau saudara mengingat, dilihat semua dari kitab Keluaran sampai Ulangan, bagaimana Musa bergaul dengan Tuhan, muka dengan muka, face to face. Ya, sampai saudara ingat bagaimana cahaya kemuliaan Tuhan itu bisa nempel di mukanya Musa. Karena Musa itu terlalu sering bergaul dengan Tuhan. Terlalu sering amat sangat, bahkan setiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Nah, itu merupakan suatu momen yang menyenangkan. Ya. Karena setelah Tuhan bergaul dengan Henokh 365 tahun. Kemudian saking senangnya dia, Henokh diangkat. Nah, sejak saat itu dia tidak menemukan orang yang bergaul dengan dia. Ya, ada Abraham, ada Nuh. Tetapi hubungan yang dikatakan face to face, bergaul yang intim banget, dia temukan lagi dengan Musa. Ya, dari sekian kurun waktu yang lama. Dan ketika dia bergaul dengan Musa itu, kalau sudah baca ceritanya tuh kadang-kadang lucu ceritanya Tuhan dengan Musa. Ya, kadang saling olok-olokan, kadang saling ayo Tuhan aja, kamu aja, kayak main anak kecil, kayak hubungan itu intim sekali. Ketika Tuhan gondok terhadap bangsanya, curhat ke Musa, gimana itu begini. Jadi hubungan itu sangat intim sekali. Ya, hubungannya tuh sangat intim. Kalau dengan Abraham tidak ada hubungannya seperti itu. Adanya adalah negosiasi. Nah, kalau ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Seperti itu. Tapi ketika dengan Musa, hubungannya tuh sangat intim. Ketika dia marah, ketika dia kecewa Tuhan, dia curhatnya ke Musa. Menumpahkan segala amarahnya, menumpahkan segala kekecewaannya, itu ke Musa. Jadi lucu kalau kita baca tuh kayaknya Musa ini yang malah meredam-redam Tuhan. Kayak Musa itu yang mengelus-ngelus Tuhan. Sabar bagaimana seperti itu. Itu lucu. Suatu saat ketika Musa marah pun, ganti Tuhan yang meredam Musa. Nah, itu adalah walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Kayak gitu hubungan dengan manusia, dengan Tuhan, yang Tuhan ingin itu seperti itu. Di mana dia bisa curhat, di mana dia juga menerima curhatan, di mana dia bisa menangis, memberitahukan kalau dia tuh sedih gara-gara ini, dia tuh marah gara-gara ini. Dia memberitahukan itu pada Musa. Dia marah gara-gara dosa dari bangsa Israel. Dan ketika diredam oleh Musa, maka menyesallah dia. Sering dia langsung menyesal. Tapi karena dia adalah raja di atas segala raja, setiap perkataan yang sudah keluar dari Tuhan tidak bisa ditarik kembali, harus terlaksana. Nah, itu sudah selesai. Jadi masa dengan Musa sudah selesai. Sekarang Tuhan harus cari lagi siapa yang bisa berjalan bersama dengan aku, siapa yang bisa bergaul dengan aku. Memang pada saat Musa bergaul dengan Tuhan, Yosua seringkali mengikutinya. Tetapi Yosua tidak bisa langsung masuk karena itu pergaulan Musa dengan Tuhan very private. Yosua hanya bisa tunggu di depan pintu, tidak bisa masuk. Walaupun Yosua dengan setia menunggui Musa, tapi pada saat itu tidak bisa dikatakan Yosua bergaul dengan Tuhan. Belum. Yosua hanya bergaul dengan Musa.
Walaupun ditungguin 40 hari, 40 malam, dia juga nungguin Musa. Tapi dia belum bisa dikatakan Yosua sudah bergaul dengan Tuhan. Yosua sudah walk in habitual fellowship with God. Belum. Karena dia masih nungguin pemimpinnya dia. Dia masih nungguin tuannya dia, yaitu Musa. Setianya Yosua di situ masih bisa dilihat hanya setia kepada pemimpin Musa. Walaupun ketika Musa melakukan tugas, melakukan pergaulannya dengan Tuhan, ketika dia berdoa, bertemu dengan Tuhan, bisa ditarik benang merah, tetapi belum langsung. Nah, setelah Musa tidak ada, setelah Musa mati, Tuhan kasih perintah langsung ke Yosua. Kalau dulu enggak, ke Musa perintahnya, Musa memerintahkan Yosua. Tetapi setelah Musa mati, perintah langsung turun ke Yosua. Firman Tuhan langsung turun ke Yosua. Sebab itu perintahnya yang jelas saya dapat di dalam Yosua ini. Hanya ada 3 perintah. Yang pertama adalah bersiaplah. Ya, dikatakan di sini. Sebab itu bersiaplah sekarang. Itu perintahnya. Selama ini Yosua hanya mungkin jalan ke sana ke sini, menemani Musa, duduk di depan pintu tendanya, menyiapkan segala sesuatu untuk Musa, semuanya hanya itu karena dia adalah bujangnya Musa. Yang dimaksud oleh Tuhan sekarang, be ready, siaplah. Ini bukan siap ketika kamu sekarang harus pakai pakaian yang benar. Kamu harus sekarang mulai bawa tongkat kayak Musa bawa tongkat. Kamu sekarang harus mulai bawa bekal makanan atau ini lagi. Tidak itu. Ketika dia menyampaikan perintah, bersiaplah kepada Yosua. Itu bersifat langsung spiritual, bersifat roh. Perintah yang langsung masuk ke rohnya Yosua. Karena selama ini Yosua orang yang siap selalu. Yosua sudah dilatih oleh Musa. Dia orang yang siap secara fisik, dia orang yang siap. Ketika Musa keluar tenda, Yosua langsung siap. Dia menanti di situ. Ketika Musa melakukan ini, Yosua siap. Dia selalu siap secara fisik, dia sudah siap. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan Yosua bersiaplah lagi? Karena pada saat itu Yosua hanya bersiap keadaannya secara fisik. Secara roh belum. Dan di sini dimasukkan oleh Tuhan adalah sekarang siapkan dirimu, siapkan manusia rohmu, siap untuk mendengar berita langsung dari aku. Siap untuk mendengar perintah langsung dari aku. Siap untuk mendengar suaraku. Nah, ini yang harus siap. Selama ini Yosua nggak siap. Dia siap mendengar dengaran suara Musa. Untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar perintah Tuhan, saudara harus siap. Kalau engkau tidak menyiapkan manusia rohmu, perintah Tuhan itu keluar, tapi engkau gak akan dengar. Oleh karena itu sekarang gak ada lagi yang mediator Tuhan. Gak ada lagi yang memediasi antara aku dengan kamu. Musa sudah gak ada. Sekarang aku direct. Sekarang aku langsung memberitakan firmanku kepada kamu. Aku langsung berbicara kepada kamu muka dengan muka. Seperti aku berbicara dengan hambaku Musa. Nah, untuk bicara muka dengan muka ini harus prepare. Harus siap manusia rohnya. Kalau gak siap manusia rohnya, tewas. Kalau gak siap manusia rohnya, mampus. Manusia roh itu yang harus disiapkan untuk bisa menerima firman Tuhan face to face, untuk bisa bergaul dengan Tuhan secara face to face, secara roh, manusia roh. Bagaimana Tuhan bisa dikelihatan? Manusia roh kita melihat Tuhan karena Tuhan adalah roh. Nah, ini harus get ready, ini harus siap. Saudara bayangin waktu itu keadaan Yosua. Dia dalam keadaan yang tidak siap. Dia hanya mendengar katanya Musa, Tuhan ngomong gini-gini. Karena Tuhan berbicara kepada Musa. Sekarang
Dia harus mendengar, telinganya dia harus buka. Bukan telinga yang secara fisik saja yang harus dia buka. Tapi manusia roh ini, telinga roh ini harus dia buka. Nah ini harus persiapannya ini adalah bukan persiapan bangun pagi, makan pagi, kemudian mandi, persiapan pakai pakaian. Bukan gitu, persiapannya ini secara roh. Dan secara roh itu bukan hanya pada saat pagi, pada saat malam. Secara roh itu persiapannya 24 jam kali 7. Setiap hari harus siap. Setiap harus siap. Nah, ini kalau Tuhan berkata, bersiapkan, siaplah, siapkanlah dirimu. Nah, sekarang aku mau bicara kepada kamu secara roh. Aku mau bicara kepada kamu di dalam roh. Kalau rohnya Yosua tidak siap, gak dengar dia, gak akan bisa dengar. Nah ini dapat terlaksana ketika ia bergaul. Ketika ia berjalan, walk in habitual fellowship with God, with the Holy Spirit. Itu baru bisa. Ketika dia mau membuka hati, karena dia selama ini semua bangsa Israel sedang dalam keadaan berkabung karena kematian dari Musa, nggak siap, diganti pemimpin lain nggak siap, dia pun nggak siap. Apalagi dengar suaranya Tuhan, suara Tuhan itu seperti mengguntur, seperti itu, seperti menggegar, seperti itu, menakutkan, nggak siap. Kalau Musa bisa lemah lembut, karena tercatat Musa adalah orang yang sangat lemah lembut. Tapi bukan lemah gemulai, ya. Lemah lembut, hatinya lemah lembut. Ya. Mungkin ketika Musa menyampaikan firman Tuhan, dia dengan gaya bicaranya dia dengan lemah lembut, dengan hati yang lemah lembut. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, tetapi suaranya itu menggelegar, menakutkan saudara. Kalau tidak ready secara roh, tidak akan bisa. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi perintahnya kepada Yosua adalah bersiaplah sekarang. Sekarang siapkan manusia rohmu. Nah, saudara di sini tadi sudah siap-siap secara tubuh fisik. Ya. Tapi yang terutama yang harus kau siapkan adalah manusia roh. Manusia roh ini yang harus siap. Jadi setiap firman Tuhan yang keluar dari mimbar menara doa ini secara roh, itu bisa ditangkap oleh manusia roh. Kalau manusia roh saudara nggak siap, saudara nggak akan bisa mendengar firman Tuhan ini. Kemudian itu seperti engkau mendengarkan firman Tuhan langsung. Dan ketika itu mungkin keluar dari ini biasa saja. Tapi selang besok, lusa, ada sesuatu terjadi, ada suatu peristiwa terjadi, maka firman itu akan keluar di telingamu. Itu namanya rema. Dan itu akan mengingatkan, oh iya, saya harus begini. Nah, itu bisa terjadi kalau saudara sudah siap sedia mempersiapkan manusia roh. Ya, nah, ini penting. Jadi perintah yang kepada Yosua juga diperintahkan untuk kita semua. Ya, bersiaplah. Ya. Yaitu ketika Tuhan berkata dengan sekarang ini aku mau langsung komunikasi dengan engkau. Bersiaplah. Nah, ketika itu juga Tuhan berkata, dia perintah yang kedua adalah seberangilah sungai Yordan ini. Perintah yang kedua adalah seberangilah sungai Yordan. Sungai Yordan itu selalu adalah merupakan simbol dari alam roh. Ya, alam roh. Sesuatu yang tidak bisa kelihatan. Sungai Yordan, yang pernah ke sungai Yordan itu kan sungai biasanya kecil ya, tapi sungai Yordan ini lebar sekali, ya, lebar sekali sampai seberang ke sana itu mungkin agak tidak bisa kelihatan karena saking lebarnya. Dan jadi tidak bisa kelihatan. Kalau kita berjalan di sungai yang kecil, kita tahu seberang sana sudah kelihatan. Tapi sungai Yordan ini tidak bisa dilihat langsung seberang. Sepertinya jauh banget seperti itu. Selalu dipakai simbol sebagai alam roh. Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir harus juga dibawa menyeberang sungai, laut berau, air.
Ya, seperti air. Nah, itu semua adalah bersifat berbicara tentang spirit, air, baptisan roh. Masuk lebih dalam lagi, alam roh yang lebih dalam lagi. Yosua dikatakan seberangilah sungai Yordan. Kalau tadi adalah siapkan manusia rohmu, prepare manusia rohmu, alert, berjaga-jaga. Sekarang seberangi sungai Yordan. Seberangi sungai Yordan. Artinya kamu harus masuk ke dalam alam roh tersebut. Jangan ada di seberang sini saja. Namanya seberangi sungai Yordan, kita hanya di seberang ini. Oh Tuhan, saya sudah seberang. Tapi kita harus apa? Masuk kan? Nggak bisa kan? Seberang itu harus masuk. Nah, ketika Tuhan menyampaikan perintah, seberangilah sungai Yordan ini. Kalau Yosua secara manusia fisik, dia mikir, kalau gitu aku akan buat cari kapal, cari perahu untuk menyeberangi sungai. Dia akan mikir, oh kalau gitu aku nanti akan buat itu. Nah, ketika dia melihat sungai Yordan itu seperti itu, ini harus dengan suatu perahu. Nah, perahunya berapa banyak bangsa Israel segitu banyaknya? Bisa muat berapa? Atau rakit berapa banyaknya? Bagaimana ini membuatnya? Kalau dia Yosua adalah belum siap, dia akan berpikir ke sana. Pada saat dia mendengar perintah Tuhan itu, sudah siapkah dia? Belum. Karena perintah Tuhan itu langsung, sekarang hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sudah siap belum? Belum kan? Pada saat dia dengar itu, dia yang baru dalam keadaan berkabung. Gimana caranya? Gimana caranya ini nyeberangi sungai? Bagaimana ini caranya Tuhan? Gak bisa. Pikiran itu ada di dalam hatinya dia. Tapi itu gak berani keluar. Dia gak berani keluar karena berhadapan dengan Tuhan. Gak berani simpen. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu dia simpan sesuatu seperti itu. Tuhan tahu. Makanya Tuhan berkata, ya, kuatkanlah hatimu. Karena mulai gentar, gimana caranya bawa bangsa Israel yang beribu-ribu ini. Bagaimana caranya membawa bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana cara membawa bangsa yang mulutnya, mulutnya tuh gampang sekali ngomong gitu. Mulutnya tuh gampang sekali berteriak, gampang sekali nyolot, gampang sekali, wah gini. Gimana caranya? Dia sudah berpikir seperti itu. Langsung hatinya kecut. Dan ketika itu Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dia udah tahu. Dan Tuhan pun tahu keadaan hati Yosua kecut. Ya. Tapi kemudian Tuhan berkata apa? Sekarang kamu harus masuk alam roh. Kamu harus masuk alam roh. Ya. Kalau kamu mau melihat, mau masuk ke sana, ke Kanaan, kamu harus seberangi sungai Yordan. Ya, artinya kamu harus masuk ke alam roh. Karena di sana itu hanya bisa dilihat di dalam alam roh. Nggak kelihatan soalnya, harus seberangi. Oleh karena itu harus masuk. Untuk mengetahui visi Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara harus masuk ke dalam alam roh. Tidak bisa hanya secara fisik. Harus dalam roh. Karena Tuhan punya visi untuk kehidupan kita. Itu secara roh untuk nyata di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau lihat fakta, kita sering berkata faktanya. Gak bisa saudara. Faktanya gak bisa. Fakta itu bukan visi. Visi itu selalu bersifat roh. Visi dari Tuhan selalu bersifat roh. Untuk itu harus seberangi sungai Yordan. Untuk itu sekarang kamu harus masuk di dalam roh. Untuk itu kamu harus mengundang Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus menguasaimu. Sehingga kamu bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Ya. Kita harus terlebih dahulu dapat melihatnya di dalam alam roh, maka segala sesuatu itu akan nyata. Kanaan itu di seberangnya sungai Yordan. Kalau dia tidak bisa melihat secara roh, maka itu tidak akan bisa terlaksana. Ya.
itu tidak akan terlaksana. If you can see the invisible, then you can do the impossible. Kalau kamu bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan, maka kamu dapat melakukan yang tidak mungkin itu. Pertama Yosua nggak mungkin. Gimana caranya? Bawa orang segitu banyaknya, ya. Apalagi mereka sudah sedang berduka dengan Musa. Aku ini siapa Tuhan, gitu ya? Nggak mungkin. Tapi Yosua dipaksa Tuhan. Kamu harus melihat di dalam roh. Maka itu kamu bisa melihat. Kadang-kadang kita itu harus dipaksa oleh Tuhan. Ketika saya balik ke sini, saya juga dipaksa oleh Tuhan. Kalau nggak dipaksa oleh Tuhan, nggak bakalan deh saya balik sini. Ketika pemimpin itu sudah selesai, ketika pemimpin kita balik selesai, gak bakalan saya kembali ke sini. Kalau nggak dipaksa oleh roh, dipaksa oleh Tuhan, nggak bakalan. Ya. Sampai di sini pun masih bingung kayak Yosua. Gimana caranya? Lihat kanan, lihat kiri, kayak gini. Ini bangsa segini banyaknya gitu ya. Walaupun ini seperti ini, tapi ini bagi saya banyak sekali gitu ya. Menara doa ini banyak sekali yang harus dibawa, banyak sekali yang harus diarahkan, banyak sekali yang harus dikerjakan. Ya, Yosua masih banyak yang bantuin. Ini bisa ngelihat, aduh gimana, saya bisa merasakan keadaan kegentiran, ketakutan Yosua. Karena itu saya alami. Walaupun gak ngomong nih, sering saya ngalami, gak ngomong. Tapi Tuhan tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita. Gak terucap. Tapi itu Tuhan tahu, Tuhan dengar. Ya. Makanya itu ketika itu Tuhan selalu berkata lagi kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kemudian Tuhan juga mengingatkan Yosua untuk selalu membaca firman Tuhan. Ya, untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan ini bukan dihafal, tetapi menjadi kehidupan kita, keluar langsung di dalam setiap perkataan kita. Saudara, waktu saya dulu mengerti, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Jadi semua ayat ini saya tempelin semua, terus dihafalin. Mama semua di ayat dihafalin, seperti itu. Itu kan kita sudah memperkatakan. Ternyata nggak kayak gitu memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu firman Tuhan harus masuk di dalam kita. Dan setiap perkataan kita harus firman. Itu baru memperkatakan firman Tuhan. Amin. Bukan mengkuat ayat, menghafal. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Kita hafal terus seperti itu. Ya, terus keluar, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah, nggak gitu. Firman Tuhan itu harus masuk di dalam kita. Dan setiap perkataan kita yang keluar, itu adalah firman Tuhan. Itu baru memperkatakan firman Tuhan. Karena banyak sekarang hamba Tuhan, kuat semua segala ayat firman Tuhan, menyampaikan segala firman Tuhan, menyampaikan semua dengan ayat yang luar biasa seperti itu. Tapi ternyata perkataannya bukan firman Tuhan. Perkataannya najis yang keluar, perkataannya kotor yang keluar, sehingga tindakannya juga najis dan kotor. Sekalipun dia selalu quote itu ya, semua banyak quote ayat semua. Tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan di sini. Bukan rajinlah memperkatakan firman tuh kita hafalin semua ayat ini. Tapi tidak. Yang dimaksud adalah dari begitu kamu buka mata bangun tidur sampai kamu mau tutup mata tidur, perkataanmu itu firman Tuhan bukan? Nah, nanti saudara catat, nanti untuk fellowship saudara catat berapa kali firman Tuhan itu yang keluar, bukan hafalin ayat ya. Atau berapa kali perkataanmu itu bukan dari firman Tuhan. Nah, itu nanti dicatat untuk fellowship ya. Nanti saudara bisa ini kan. Berapa kali kita ini bukannya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi memaki-maki, mengecam. Berapa kali itu keluar? Nah, itu saudara catat. Wah, ini sudah dari
Januari sampai ini banyak loh. Kalau dari pagi sampai malam aja sudah banyak, apalagi dari Januari. Waduh, itu satu buku bisa habis untuk mencatat itu semua. Jadi memperkatakan itu betul-betul setiap perkataanmu itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, untuk itulah kita ini butuh ini. Walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Kita harus dapat hidup di dalam roh dan oleh roh. Setiap hari. Di situ baru bisa. Baru yang keluar ini betul-betul firman. Walaupun engkau tidak mengutip ayat firman Tuhan. Walaupun engkau tidak memperkatakan ayat demi ayat dari firman Alkitab ini. Tapi dari mulutmu keluar firman Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud Tuhan. Karena Tuhan tahu bangsa yang akan kau pimpin ini bukan bangsa biasa-biasa. Ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang akan kau pimpin ini bukan bangsa yang ya nurut banget kayak anak domba, begitu nurut tanpa ngomong gitu. Enggak, karena Tuhan pun sudah kadang-kadang jengkel dengan bangsa ini. Karena dia sendiri pun hatinya sudah sering disakiti oleh perkataan dari bangsa ini. Nah, Tuhan mau menyampaikan kepada Yosua, kalau kamu hanya sekedar mengutip firman Tuhan yang didapat oleh Musa, semua kamu lakukan, aku mau ngomongin perintahkan seperti ini. Mereka gak akan dengar, Musa aja gak didengar, apalagi lu. Gak akan didengar. Tapi kalau kamu, firman itu kamu hidupi, masuk di dalammu, dan setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu, itu adalah roh. Ketika engkau memerintahkan, mereka akan turut, karena roh yang memerintah. Amin. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Yang ketiga adalah injakkan telapak kakimu. Nah, injakkan telapak kakimu. Perintah yang ketiga adalah setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Injakkan. Nah, ini perintah yang ketiga. Kalau tadi di dalam dua perintah yang pertama itu selalu bermuatan dan ada di dalam berbicara tentang alam roh. Bersiaplah, itu bersiap tentang keadaan manusia roh. Ya. Kemudian yang kedua adalah seberangilah sungai Yordan, itu juga berbicara tentang roh, masuklah ke dalam alam roh. Setelah Yosua diajar, diperintahkan oleh Tuhan, siap manusia rohmu dan masuk ke alam rohmu, dan kamu bisa melihat ini loh planningku, ini loh rencanaku, ini loh yang akan aku lakukan di dalam dunia ini, ini loh yang akan aku lakukan untuk bangsa ini. Kamu bisa melihat itu, sekarang kembali dan injaklah. Nah, perintah yang ketiga adalah bersifat secara real, nyata. Semua di dalam kehidupan kita harus dimulai dari roh. Barulah mulai nyata. Kalau kita tidak mau masuk di dalam alam roh, maka itu tidak akan menjadi kenyataan. Segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dimulai di alam roh, baru kelihatan di alam nyata. Baru bisa dilihat. Nah, setelah itu Tuhan perintahkan, sekarang bertindaklah kamu. Kalau tadi kamu bertindak, bergerak di dalam move, di dalam roh, sekarang kamu bertindaklah di dalam kenyataan, dalam kehidupanmu. Now look, you act. Bertindaklah sekarang. Langkahkan kakimu. Ya, langkahkan kakimu. Ya, seringkali kita ini sudah melihat di dalam alam nyata. Seringkali kita ini ragu-ragu untuk bertindak. Seringkali kita ragu-ragu untuk bertindak. Padahal Tuhan sudah berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Artinya Tuhan mau menyampaikan, hal apapun yang akan kau jalani dalam kehidupan ini, hal apapun yang akan kau jalani untuk membawa bangsa ini kepada negara yang akan ku berikan kepada mereka, itu sudah nyata, itu sudah pasti terjadi. Itu pasti, karena itu adalah janjiku.
Tapi janjiku itu tidak akan bisa tergenapi, terlaksana kalau kamu tidak bertindak secara fisik. Gak bisa hanya manusia roh saja. Gak bisa hanya secara, pokoknya ilmu kebatinan gitu ya. Dalam namanya pikir gini terus jadi gitu. Gak bisa ya. Harus ada tindakan. Engkau berdoa, Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Aku membutuhkan dana, aku membutuhkan Tuhan makanan, aku membutuhkan ini Tuhan. Engkau berdoa, terus berdoa dalam, aku melihat Tuhan itu terjadi. Aku melihat Tuhan itu ada di depanku. Kita bayangkan, buka mata, enggak ada. Karena engkau tidak mau bertindak. Apa bertindaknya? Ya menabur loh. Kalau kamu punya kebutuhan ya nabur. Kan gitu caranya. Orang menabur pasti menuai. Kalau tidak pernah mau menabur, engkau tidak akan pernah menuai. Jadi cuma ada di hayalanmu. Oh, ada makanan, ada rumah, ada mobil di sini. Bukan depan, gak ada. Karena engkau tidak pernah mau menabur. Amin. Bertindak. Yosua diajar untuk menabur. Sekarang injakkanlah kakimu. Injakkanlah semuanya ini dengan telapak kakimu. Artinya ada suatu action, ada suatu tindakan. Kalau pengajaran firman Tuhan tidak pernah ada tindakan, itu bukan pengajaran firman Tuhan. Kalau Tuhan selalu memberikan perintah, memang secara roh, harus masuk alam roh. Tetapi Tuhan mau itu semua terjadi di alam yang bisa kelihatan ini. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang Tuhan maui. Makanya Yosua diperintahkan sekarang. Lakukan, injak segala tempat itu dengan telapak kakimu, bukan dengan telapak tangan, kan? Tapi dengan telapak kaki. Ya. Jadi melakukan itu. Ya. Tuhan berkata, aku sungguh-sungguh sudah kujanjikan, telah kujanjikan. Kalau Tuhan ngomong telah kujanjikan, itu berarti sungguh-sungguh sudah dijanjikan. Dan itu sungguh-sungguh sudah ada. Cuman harus melangkah ke sana. Harus menginjakkan kaki kita ke sana. Sekarang diajar untuk bertindak. Diajar untuk bertindak. Mulai ketika lihat seperti itu, mulai Musa, mulai Yosua, aduh, gimana tindakannya? Gimana dia lihat lagi itu orang imam-imamnya, kemudian bangsanya segitu, dia melirik, aduh, orang-orang ribut kayak gitu, bagaimana untuk melakukannya? Mulai lagi kecut lagi, down lagi, dan Tuhan berkata, sebab itu janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan berkata, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Saudara pasti bisa tahu, Tuhan berbicara 3 kali. Ya, Tuhan berbicara 3 kali. Ya. Nah, ketika Tuhan berbicara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ketika saat ini, saudara mungkin ada yang saudara dalam keadaan goyah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan down atau apa seperti itu. Kemudian firman Tuhan saat ini berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Apa yang kau lakukan? Oh ya, aku mesti kuat. Aku mesti kuat gitu kan? Ya, thank you, aku mesti kuat. Yosua pun demikian. Ya Tuhan, aku mesti kuat gitu. Tapi giliran disuruh lagi seberangi sungai Yordan, dia langsung, aduh bagaimana lagi? Mulai lagi down lagi. Dan Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya Tuhan, kuat. Kemudian dia ngomong, aku harus kuat seperti itu. Tapi giliran mendengar lagi sekarang, jejakkanlah kakimu, injakkanlah telapak kakimu, bertindaklah kamu. Ketika kamu harus bertindak seperti Yosua melihat, gimana caranya? Down lagi. Dan Tuhan ngomong sampai 3 kali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kadang-kadang memang harus 3 kali Tuhan ngomong. Ya. Ketika 3 kali Tuhan ngomong, itu kayak disambar bledek. Bledek itu Surabaya ya.
Itu Surabaya, saya ingat kalau Surabaya gitu. Sambar kayak itu kayak baru Yosua baru dong, baru gitu. Betul? Petrus juga ditegur 3 kali. Apakah kamu mengasihiku? Iya Tuhan, sungguh kok iya. Kembalikan domba-dombaku. Iya beres, gampang. Nah gitu kan. Lagi Tuhan, apakah kamu mengasihiku? Iya ya, benar aku mengasihimu. Sekarang kasih makan domba-dombaku. Kasih makan, tunggu dulu. Mulai, ya. Terus lagi, ayo, apakah kamu mengasihiku? Kok sampai 3 kali sih Tuhan? Gak percaya kalau aku ini cinta Engkau. Gak percaya Tuhan. Benar, aku sudah serahkan semua. Aku tinggalkan semua rumah tanggaku, anakku, istriku. Semua sudah aku tinggalkan. Perauku, semua sudah aku tinggalkan. Kurang apa lagi Tuhan? Belum percaya ya Tuhan. Seringkali ngalami kayak gitu. Yosua pun demikian. Baru ketika 3 kali itu baru nangis, baru tak. Ketika saya membaca firman ini ketika tahun 2000-an. Seperti itu. Dibaca lagi, ngalami. Besoknya ngalami sesuatu, down lagi. Gak bisa. Masih gak ada damai sejahtera. Sudah dikuat-kuatin gitu ya. Kuat-kuatin kalau pagi sambil angkat barbel gitu ya, kuat-kuatin gitu ya. Saya badan gede gitu ya, kuat-kuatin, tetap nggak kuat, tetap down lagi. 2 kali gitu lagi. Baru ketiga kalinya baru bisa ngerti. Apa sih maksudnya Tuhan berbicara kepada Yosua 3 kali? Bukan maksudnya Tuhan, ayo sekarang kamu latihan. Ayo kamu siap-siap. Ayo kamu sekarang bertindak, latihan. Ayo sekarang kamu bahasa roh. Ayo sekarang kamu berdoa. Ayo sekarang kamu baca firman. Ayo sekarang kamu puasa. Ayo seperti itu. Bukan itu maksudnya Tuhan berbicara 3 kali pada Yosua. Ketika Tuhan berbicara 3 kali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya yang ketiga kali adalah sadar loh kalau kamu gak mampu. Sadar loh kalau kamu gak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya Tuhan itu. Sekalipun kamu mau latihan angkat barbel, mau latihan apa, tetap kamu gak kuat ngangkat itu semua bangsa Israel di bawah. Gak kuat. Jadi Tuhan tuh mau ngomong 3 kali supaya kita tahu segala kelemahan kita, segala ketidakmampuan kita. Untuk apa? Untuk diakui, aku tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Makanya 3 kali. Kok yang pertama dikasih tahu yang pertama, Kris Budi kasih kuatkan dan teguhkan hatimu. Oh ya, oke, saya harus kuat. Pasti gitu deh. Betul kan? Manusia kan gitu kan? Ya benar. Oh ya. Langsung kasih motivasi. Wah besok saya mau bangun pagi lagi. Ternyata juga nggak bangun pagi. Ya gitu kan? Kenapa? Itu manusia dagingnya yang dikuatkan. Seberapa banyak pun kita menguatkan diri kita, kita nggak akan bisa kuat saudara. Karena kita adalah manusia lemah. Kita adalah manusia lemah. Tidak mampu. Ditambah lagi, dikasih lagi yang kedua, tambah semakin, oh ya aku harus kuat. Tapi ternyata nggak bisa. Bisa mungkin, tapi sama Tuhan akan digagalkan. Sebab kalau kamu bisa, kamu aku tuh yang bisa. Makanya nggak kuat, makanya dikasih lagi kecut hatinya. Dilihatkan lagi orang-orang yang jahat-jahat itu, yang mulutnya tar-tar gitu, dia kecut lagi. Aduh bagaimana membawa bangsa ini? Kecut lagi. Nah mulai Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Maksudnya adalah bangun, akui, aku gak mampu Tuhan. Aku gak bisa buat apa-apa. Aku punya kelemahan, aku gak bisa. Nah itu kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Seringkali kita gak mau mengakui itu. Ya, ketika saya mendengar seperti itu, saya baru, oh ya Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni, saya langsung berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni aku Tuhan yang mencoba untuk menguatkan diri saya. Ampuni saya Tuhan yang mencoba untuk menguatkan, membangkitkan iman saya, membangkitkan semuanya dengan baca firman banyak, dengan mendengar firman banyak. Tapi tetap itu kalau setelah mendengar, amin, haleluya. Begitu selesai itu, ngeliat keadaan belum lagi, langsung lagi down lagi.
loyo lagi, nggak bisa. Nah, yang harus kita lakukan adalah surrender. Aku nggak mampu Tuhan, Engkau yang mampu. Dan itu saya minta ampun, ampuni saya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Karena Tuhan berbicara di dalam Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan ketenaran kita, tapi oleh roh Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu akan terjadi, akan bisa kita kerjakan kalau hanya karena roh Tuhan saja. Memang tadi disuruh siap, bersiaplah. Tapi kalau berhasil bukan karena persiapanmu, tapi hanya karena rohnya yang luar biasa. Ya, itu baru bisa kita akui kalau kita itu mengerti. Ternyata aku ini gak mampu loh. Seringkali saudara gak mau mengerti kalau engkau gak mampu. Langsung ada motivator, ayo kamu pasti bisa. Kan gitu kan, motivator lagi, yes kamu pasti bisa. Atau yes kita pasti bisa. Itu kan motivator yang lagi musim sekarang. Kamu pasti bisa, kamu pasti sukses, kamu pasti bisa, gitu kan? Gak akan bisa. Selama itu bukan dari Roh Kudus, bukan dengan Roh Allah, engkau gak akan bisa. Bisa sesaat kemudian gak kuat, brol lagi. Tapi hanya dengan Roh Allah baru akan bisa. Ya. Jadi sekarang kita ini harus tahu. Ya, dengan Yosua ini, pengalaman Yosua dan apa yang pernah saya alami, kita tuh tahu, dan juga yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12. Pada saat itu dia bermegah. 2 Korintus 12, Rasul Paulus ini sudah penuh dengan roh. Dia penuh dengan roh dalam kehidupan pelayanannya. Dia penuh dengan roh. Dia menyatakan, kalau aku harus bermegah, itu memang bisa sih, ya, karena dia memulai kesaksian, ya, dia sudah diangkat masuk ke tingkat 3 dari surga. Di dalam doanya, di dalam masuk alam roh itu, bukan hanya seberangi Yordan saja, tapi naik ke level 3 di surga. Bukan seberang sungai Yordan. Seberang itu masih dataran, sama. Tapi Rasul Paulus ini ngangkat sampai ke tingkat 3 di surga. Dan bukan hanya dinaikin tingkat 3 di surga gitu saja, tapi diperlihatkan hal-hal yang luar biasa. Dan diperlihatkan suatu rahasia yang luar biasa, yang dikatakan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, kita baca ya di ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang 3 dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Atas orang itu, yaitu Rasul Paulus yang di dalam roh, manusia rohnya itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Secara manusia roh, Rasul Paulus bisa bermegah. Tapi ketika dia kembali lagi, masuk lagi dalam tubuh ini, ya, karena ketika dia diangkat, dia nggak tahu di dalam tubuh atau di luar tubuh, diangkat rohnya, keluar rohnya dari tubuh ini. Senang dia, oh enak ini. Tapi ketika dia kembali ke dalam tubuhnya, ya balik lagi deh ke dalam tubuh ini. Dan dia menyatakan, aku nggak bisa bermegah dengan tubuh ini, karena tubuh ini penuh segala kelemahan, banyak kelemahannya. Ya. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat 6. Sebab
Sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat kepadaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Karena manusia rohnya dia yang luar biasa itu bisa diangkat dan dia mendapatkan pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis itu mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. 3 kali dia ngomong minta Tuhan, berdoa 3 kali. Dia hubungannya dengan Tuhan sudah cukup intim juga. Kurang apa Rasul Paulus? Doa minta 3 kali supaya sakit penyakitnya dia itu disembuhkan. Tapi Tuhan gak jawab. Tuhan hanya gak jawab dengan kesembuhan. Tuhan tidak jawab dengan kesembuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Kasihku, kasih karuniaku itu cukup buat kamu nahan sakitmu itu. Cukup buat kamu mengalami penganiayaan itu. Cukup buat kamu menjalani kehidupanmu yang walaupun sakit itu cukup. Itu luar biasa. Ya. Saya baca di Amplify. Tetapi dia berkata kepadaku, kasih karuniaku, perkenanan dan cinta kasihku dan belas kasihanku sudah cukup bagimu untuk menghadapi bahaya apapun yang harus kau tanggung dengan masalahmu. Kamu bisa menanggungnya secara manly, secara laki-laki. Karena kekuatan dan kuasaku menjadi sempurna, atau akan digenapi, atau akan menjadi selesai, diselesaikan, atau kekuatan dari Tuhan itu akan menampakkan dirinya, akan nampak dan sangat efektif ketika di dalam kelemahanmu. Oleh karena itu, saya akan dengan lebih senang bermegah dalam kelemahan dan ketidakmampuanku, agar kekuatan dan kuasa Kristus Yesus dapat tinggal dan dapat dia tinggal berdiam mendirikan tendanya di atasku. Jadi demi Kristus saya sangat senang dan menikmati kelemahan, penghinaan, kesulitan, penganiayaan, kebingungan dan kesusahan. Karena ketika saya lemah di dalam kekuatan manusia, maka saya benar-benar kuat dan mampu kuat di dalam kekuatan ilahi. Ya, ini sama. Ketika kita lemah, maka dia kuat. Tapi kalau kita ini menguatkan diri kita terus, dia lepas. Sama ketika saya menyampaikan tentang Daud. Daud ketika Daud memperkuatkan dirinya, bukan dia menguatkan dirinya, aku harus bisa, aku pasti bisa, aku. Bukan itu. Ketika dia memperkuatkan dirinya apa? Dia masuk dalam roh, dia intercourse, dia hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Itulah kekuatannya. Ketika kita masuk di dalam roh, ketika kita masuk bergaul dengan Roh Kudus, disitulah letak kekuatan kita. Tapi kalau kita hanya secara fisik saja, maka kita akan tetap lemah. Ya, jadi saudara, pelajaran yang hari ini, ya, yang kita dapat adalah apapun yang harus kita jalani, dikatakan ya, diinjak berarti kita harus nginjak tempat kemana tempat kita pergi. Berarti kita harus keliling kemana gitu injak. Jadi tempat itu jadi milik kita. Bukan gitu ya, nggak seperti itu. Artinya apa? Jalani kehidupanmu ini dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus.
jalani kehidupan ini bukan dengan kegagahan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Hiduplah, hidupi hidupmu dengan hidup oleh Roh Kudus. Amin. Bukan dengan hidup dalam daging. Kalau kita hidup dalam daging, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Ya, saya masih ada ayat satu lagi. Ya, di dalam Yesaya 41 ayat 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yes, I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ya. Jangan takut. Bahwa aku adalah Tuhan. Ya, bahwa aku adalah Tuhan. Ya. Dan kalau kita memang ketika mengalami ketakutan, siapa yang gak takut? Saudara pasti mengalami ketakutan. Sama, saya pun demikian. Ketika kita takut, kita langsung tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Dia yang berjanji. Ya. Yesaya 41 tadi. Ya. Ayat 10. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi janji Tuhan kepada kita, sekalipun kita harus mengalami ketakutan, jangan takut. Ya, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Kadang-kadang kita boleh bimbang, tapi jangan bimbang. Sebab Tuhan itu Tuhan Allah kita. Ya, Dialah yang akan meneguhkan kita. Ya, mungkin ada yang lain meneguhkan, ada motivator yang bisa meneguhkan, tapi hanya Tuhan saja yang dapat meneguhkan kita. Bahkan yang menolong kita. Kalau orang-orang itu bisa meneguh, bisa cuman ayo bangkit, ayo kuat, tapi dia nggak bisa nolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Dialah yang memegang kita dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan. Satu ayat lagi boleh nggak ya? Ibrani, bukan deh, iya betul. Ibrani kalau nggak salah, sebentar ya. Ibrani 13 ayat 5 hingga 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Kadang-kadang yang sering membuat kita bimbang itu adalah nggak ada uang. Itu yang membuat kita takut, betul kan? Gimana caranya Tuhan untuk bayar ini? Untuk bayar ini sudah mulai akhir bulan Tuhan, harus bayar mulai gentar, bimbang semuanya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan berfirman. Dan saya membaca di dalam Amplify ya. Ya. For he God himself have said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Nah, kemudian dia berkata, 3 kali juga Tuhan berkata, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, or relax my hold on you. As surely not. Tuh, Tuhan itu artinya gitu. Ayat ini di Amplify luar biasa. Dia gak ngomong aku sekali-sekali tidak membiarkan, tapi Tuhan juga jawab 3 kali. I will not.
in any degree, di dalam state yang berapapun, meninggalkan kamu tanpa pertolonganku. Ya. Leave you helpless or forsake or let you down or relax. Jadi dia tadi berkata, aku akan memegang kau dengan tangan kananmu. Kemudian dia berkata, sudah deh, gua relax aja deh, gak usah pegang lu. Tuhan tidak akan berkata demikian. Dia tidak akan melepaskan tangannya untuk relax. Dia akan terus pegang kita. Dia akan terus pegang kita selama-lamanya. Dia pegang kita. Ya. Dan dia kasihkan suatu jaminan. As surely not. Tidak akan pernah. Saudara catat ini ayat. Ya. Kalau di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia biasa. Ini ayat ini menguatkan saya ketika saya membaca dalam translate dari Amplified. Karena perkataannya betul-betul, dia juga menegur kita 3 kali, tetapi ia juga apa? Berkata 3 kali, aku tidak akan, aku tidak akan, aku tidak akan. I will not, I will not, I will not. Jadi ketika kita ini goyah, saudara, saya juga ngalami. Oleh karena itu kita ingat Tuhan ngomong 3 kali, I will not, I will not, I will not in any degree leave you or forsake you. Amin. Biarlah ini firman menguatkan saudara, mengingatkan saudara ketika engkau goyah, engkau limbung, bimbang. Bagi saya juga firman ini sangat feedback kepada saya. Ya. Kalau dia selalu 3 kali itu berarti sungguh-sungguh, benar-benar. Ya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus menerus walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Sudah kok sampai di dalam roh, sudah cukup kok aku sudah mulai. Jangan saudara, tapi biar engkau mau terus lagi, terus lagi, terus lagi. Sampai betul-betul di level ketika kita itu betul-betul face to face, berhadapan muka dengan Tuhan. Kapan? Sebentar lagi. Sebentar lagi, nggak lama, sangat-sangat sebentar lagi kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri.